Mmm, oke. Ya, pada kesempatan kali ini, selamat malam, saya akan mengulas sedikit tentang, menulis esai dan berpikir kritis yang sebetulnya minggu lalu sudah dijelaskan. Tetapi, minggu lalu, eee, belum ada, contoh esai yang saya bahas, gitu ya. Jadi saya akan menggunakan, PPT yang sama, tetapi dengan tambahan, 2 esai mungkin ya, untuk, memperlihatkan bagaimana, teori esai dan berpikir kritis yang minggu lalu sudah dijelaskan itu bisa terlihat langsung dalam, esainya. Nah, saya, akan jelaskan lagi begitu ya sedikit, mengingatkan kembali bahwa, pertemuan, kita kali ini adalah menulis yang, lebih luas, cakupannya daripada, bagian-bagian yang sebelumnya yaitu, paragraf gitu ya. Jadi ini adalah jenis penulis, esai yang sudah pasti terdiri dari beberapa paragraf. Seperti sebuah kanvas begitu ya, esai ini, luasnya itu lebih luas, lebih besar daripada paragraf. Nah, di sini disandingkan dengan frasa berpikir kritis. Apakah itu gerangan? Gitu ya, bagaimana caranya? Kita lihat lagi, materi minggu lalu begitu ya, bahwa esai ini, eee, pertama kali digagas atau ditulis oleh seorang filsuf, Prancis, Michel de Montaigne yang, hidup di abad, sekitar abad 16. Karena banyaknya tulisan-tulisan Montaigne ini, dikompilasikan menjadi 3 judul, 3 jilid gitu ya yang berjudul Essays. Nah, seperti yang juga kita pernah bahas, esai ini berasal dari bahasa Perancis, cara menulisnya esai, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris, essay, yang secara harfiah itu artinya berarti upaya atau percobaan. Jadi apa yang dipercobakan di sini adalah tentang, objek tulisan gitu ya. Pada abad 16 ini, eee, kita bayangkan tidak seperti zaman sekarang gitu ya, kita mudah menemukan tulisan-tulisan, tentang gizi gitu ya, tentang, gaya hidup, bahkan tulisan-tulisan yang, mengupas hal-hal yang kesehari-hari gitu ya. Nah, di abad 16 itu, belum lazim orang itu mengungkapkan, eee, gagasan dalam bentuk tulisan mengenai hal-hal yang, di luar, sesuatu yang besar seperti, moral gitu ya, kemudian etika, kemudian juga agama gitu ya. Jadi pada abad 16 itu biasanya orang atau penulis atau, katakanlah filsuf gitu ya, itu, lebih banyak menulis hal-hal yang besar gitu. Besar dalam artian, eee, bukan hal-hal yang, sifatnya itu dialami secara,
langsung begitu ya, bisa pegang mungkin bendanya begitu atau bahkan bisa cium begitu ya, jika dia tentang aroma begitu, bisa dilihat jika itu tentang sesuatu yang berbau visual begitu. Nah, Montaigne inilah yang pertama kali mencoba untuk, mengupas hal-hal yang mungkin, saat itu dianggap, tidak kelihatan atau mungkin juga bisa dianggap remeh gitu ya, seakan-akan dianggap, kurang penting gitu. Nah, eee, Montaigne tampaknya berhasil, mengupas hal-hal yang, sangat dekat dengan, eee, apa namanya, kehidupan sehari-hari manusia begitu ya, sehingga kemudian penggunaan genre esai itu semakin populer begitu, nanti kita lihat, bagaimana, ciri-ciri esai sehingga genre ini, merebut banyak hati orang gitu ya, baik penulisnya maupun pembacanya. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari, tata krama, sopan santun, hingga kritik sosial politik gitu ya, itu menjadi, eee, konten dari penulisan esai, tuh. Nah juga, jika teman-teman, eee, terbiasa menulis atau membaca tulisan-tulisan yang terdapat di jurnal ilmiah gitu ya, atau buku-buku textbook, di sini, agak berbeda gitu ya, karena, eee, esai ini punya ciri khas gitu, sehingga, akademisi, peneliti, profesional juga ikut menyalurkan gagasan secara, populer gitu, agar menjangkau, publik yang lebih luas gitu. Kita tahu jika, dalam jurnal gitu ya atau textbook gitu ya, gaya bahasanya, lebih, ketat gitu ya, ketat dalam artian menggunakan terminologi terminologi khusus yang mungkin hanya bisa dikenali oleh orang-orang yang belajar juga secara khusus ilmu tersebut atau bidang tersebut. Nah, tetapi dalam esai nanti akan digunakan gaya bahasa yang lebih cair gitu, tanpa menghilangkan, konten yang ingin disampaikan gitu. Jadi di sini akan kita lihat, kekhasan dari genre esai. Nah kemudian, di banyak, dictionary gitu ya, atau kamus itu juga, memuat definisi esai. Jadi apa itu esai? Di sini, saya menggunakan definisi dari Merriam, Webster yang menyatakan bahwa atau menuliskan bahwa esai adalah sebuah karangan analitis atau interpretatif yang biasanya membahas subjek dari sudut pandang terbatas atau pribadi. Itu ini nanti akan sangat penting begitu ya karena, nanti ini esai berbeda dengan jenis berita misalnya. Nah lebih lanjut lagi kita lihat dulu, di sini ada benang merah yang bisa kita pegang begitu ya, eee, untuk melihat karakteristik esai gitu ya. Di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya jika saya tanya, kepada teman-teman kalian di berbagai kelas, apakah kalian pernah membaca esai, pada kebingungan gitu ya, esai mungkin seperti apa gitu ya. Nah sebetulnya esai ini, jika dari topik bisa membahas segala jenis topik, mulai dari sastra sampai teknologi gitu ya. Kemudian yang membuat esai khas, di sini adalah soal penekanan sudut pandang, eee,
opini atau gagasan penulis. Nah, ini nanti sangat penting, oleh karenanya di beberapa pertemuan sebelumnya sudah, saya minta begitu ya teman-teman untuk mengemukakan, semacam pengenalan diri secara sederhana begitu ya, mengenai minat gitu ya, mengenai minat, kemudian juga mengenai kekuatan diri gitu ya, dikaitkan dengan, dunia akademis gitu ya. Itu juga sudah kita bahas. Nah, ini juga, penting, esai di sini relatif longgar, lentur, tidak sekaku karya ilmiah, tetapi juga tidak sebebas karya sastra. Nah, ini teman-teman kalau misalnya sudah pernah membaca karya ilmiah, bisa membayangkan, gaya bahasa karya ilmiah itu seperti apa. Nah, ini yang jika teman-teman belum pernah membaca sebuah karya sastra atau yang biasanya berbahasa, prosa atau fiksi begitu, mungkin teman-teman bisa, mulai melihat-lihat gitu ya, kalau karya sastra itu seperti apa sih gitu ya, kalau fiksi itu seperti apa gitu ya. Agar bisa, membayangkan gitu ya, perbedaannya. Nah, kemudian untuk soal panjang pendek, ini juga sebetulnya tidak ada, aturan baku, eee, bergantung, pada kelaziman gitu ya. Di sini ada Agus R. Sarjono misalnya menyebut ukuran lazim sebuah esai bisa maksimal itu 2.000 kata atau selaras dengan kolom koran dan surat kabar. Dalam zaman internet ini, beberapa situs gemar memuat kolom membatasi karangan di kisaran 500 sampai 1.500 kata saja. Mmm, ada juga esai yang panjang gitu ya, yang maksudnya, eee, mungkin bisa selesai di sekali duduk gitu ya, tapi duduk yang mungkin agak lama gitu ya. Misalnya, eee, esai-esai yang dibuat oleh John Locke gitu ya, kemudian esai yang dibuat oleh Virginia Woolf gitu ya. Nah, itu salah satu contoh ya mungkin, harus kita lihat nanti suatu saat contohnya, tulisan mereka. Tapi ada yang panjang, sampai mungkin lebih dari, 2.000 kata gitu. Nah, kemudian di sini ada esai di Indonesia gitu ya. Nah, mungkin teman-teman, apa namanya, perlu mengetahui bahwa penulisan esai ini digunakan, oleh kaum terpelajar Indonesia sejak abad awal 20 untuk menyuarakan perlawanan terhadap penjajahan di Hindia Belanda. Eee, Penjajahan di Hindia Belanda itu misalnya, salah satu contohnya itu adalah, eee, pembelaan atau pledoi Soekarno di Gedung Indonesia Menggugat. Nah, itu juga, genre yang dipakai oleh, mmm, Soekarno itu adalah bentuk esai, karena sangat kuat dengan pemikiran kritis, juga sudut pandang, personal sebagai orang yang, terintimidasi, terjajah gitu. Nah, esai hari ini, tentu saja sudah begitu kaya gitu ya, wadah yang menyediakan juga sudah hampir tidak terbatas, mulai dari blog, situs, media sosial, tentunya dengan gaya masing-masing gitu. Jadi ini betul-betul memang gaya yang longgar dalam artian, eee, punya ciri khas gitu ya. Misalnya, media Kompas, Tempo, Detik gitu ya, kemudian Vice, atau misalnya Mojok, itu jenis esai yang kekhasannya itu berbeda-beda gitu. Teman-teman kalau misalnya pernah membuka, situs Mojok misalnya dengan gaya nyeleneh, sarkasme begitu ya, mereka menggunakan, warna itu untuk menulis esai.
Contoh-contoh esai juga terdapat dalam opini gitu ya, dan tajuk di berbagai jenis media cetak maupun daring, atau juga terdapat dalam buku kompilasi, kata pengantar buku, produk sayembara penulisan, dan lain-lain. Nah, sekali lagi, mengapa esai itu begitu, populer? Karena pada dasarnya esai itu, terbuka bagi setiap orang untuk bisa menuliskan gagasan, argumen, atau pemikiran, gitu ya. Jadi ini adalah genre yang ramah gitu ya, ramah terhadap siapapun yang mau, eee, menulis gitu ya. Nah, mari kita lihat 2 hal mendasar tentang esai. Di sini, diberi warna merah, menyodorkan sudut pandang atau gagasan penulis tentang sebuah topik. Ya, jadi di sini, perlu sekali diingat, bahwa sosok atau suara penulis itu harus kuat gitu. Esai itu bukan kumpulan pemikiran orang lain. Esai itu bukan pajangan, eee, atau semata pajangan kutipan-kutipan, tidak seperti itu, karena sudut pandang atau gagasan penulis tentang sebuah topik itu harus menjadi kerangka utama gitu. Lalu di sini juga, esai menopang gagasan itu dengan argumen sekuat mungkin. Jadi jika sudut pandang pribadi atau gagasan penulis itu, menjadi kerangka yang utama, ketika menggunakan kutipan atau menggunakan argumen, itu dalam rangka menopang gagasan penulis, ya. Jadi ini sangat penting sudut pandang atau gagasan penulis dan argumen itu harus sekuat mungkin. Nah, di sini ada jembatan yang, memungkinkan kedua hal ini terjadi, yaitu berpikir kritis. Nah, ini berpikir kritis, sebuah sikap yang, bisa dilatih gitu ya. Nah, apa itu, berpikir kritis gitu ya, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis berarti berusaha mengenal informasi yang terpercaya dan membuat penilaian yang dapat diandalkan. Nah, ini. Jika disarikan, kita akan mempunyai dua frasa kunci. Yang pertama adalah mengenali informasi, kemudian kedua membuat penilaian. Jadi di sini tidak berhenti pada mengenali informasi, tetapi juga harus membuat penilaian. Gitu. Ini barulah kita sudah bisa berpikir kritis. Atau jika dihubungkan dengan, cara kerja pikiran gitu ya, cara kerja, bagaimana pikiran itu menurut, ahli, di video yang sebelumnya juga sudah ada gitu ya informasinya bahwa, otak manusia itu, bisa melakukan 2 jenis pikiran gitu ya. Yaitu cara berpikir, lambat dan cara berpikir, eee, cepat, tuh. Jadi di sini, kategori membuat penilaian, di sini sudah masuk ke kategori cara berpikir lambat karena tidak percaya begitu saja. Menggali lagi untuk membuat sebuah penilaian dari informasi yang dikenali gitu. Di sini juga dikenali, apa namanya, kita berusaha untuk mengenali misalnya informasi itu apakah hoax atau bukan misalnya ya dalam, konten media misalnya. Nah, kita sudah sama-sama melihat, contoh, di slide ini tentang bagaimana sebuah objek seperti ini, eee, apa, objek botol
minuman mineral gitu ya, eee, ada teman kalian yang melihat ini sebagai, eee, foto yang memberikan rasa kesegaran gitu ya, tidak salah itu, kita berusaha untuk menangkap kesan dari foto ini, mungkin bisa dikategorikan, jika kita berpikir lambat, maka kita akan melihat cara berpikir cepat begitu ya, kita melihat impresi, yang saat itu juga masuk ke kepala kita. Di sini, tampak botolnya itu kan berisi begitu ya, berisi air putih begitu ya, pastinya mungkin karena segelnya masih tertutup, bisa dipastikan mungkin ini adalah air yang sudah matang, sudah mau masuk, proses penyulingan begitu. Jika kita misalnya melihat foto ini sehabis olahraga gitu ya, mungkin kita akan berpikir betapa nikmatnya jika meminum, minuman ini gitu, atau membuka botol ini lalu meminum isinya. Nah tetapi, katakanlah kita, melihat foto ini dalam situasi santai begitu ya, kemudian kita menggunakan cara berpikir yang lain, cara berpikir lambat gitu ya, maka yang akan ditemukan adalah mungkin kita, sudah mempunyai kecurigaan-kecurigaan. Bagaimana kecurigaan misalnya, eee, memprediksikan apa yang terjadi jika satu orang dalam satu hari itu meminum, minuman yang dia beli setiap hari dari, botol yang hanya bisa sekali pakai ini. Kemudian jika dikalkulasikan misalnya, saya misalnya satu orang dikalikan, 10 misalnya teman kalian, dikalikan lagi, dengan jumlah di apa namanya, orang yang seusia kalian, di kota Bandung misalnya, ada berapa gitu ya kira-kira orang yang, meminum atau kemudian mempunyai sampah berupa, botol bekas, air mineral ini. Kita bisa menggali kecurigaan gitu ya, apa sih, efeknya jika begitu banyak orang yang menggunakan botol atau, membeli minuman berdasarkan kemasan seperti ini setiap harinya, gitu ya. Apakah, setelah dipakai dia langsung dibuang begitu saja ke tempat sampah, tidak ada yang, mengumpulkan begitu, atau misalnya ketika, piknik gitu ya, kemudian membuang begitu saja di tempat, eee wisata begitu, seperti pantai gitu ya, atau, gunung bahkan gitu ya. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika botol ini, eee, sedemikian rupa berserakan di alam bebas. Nah, ini hasilnya menjadi seperti ini gitu ya, bahwa di sini ada data-data bagaimana botol minuman gitu ya, botol minuman ini, jika begitu banyak orang yang menggunakannya, ini baru minuman, belum yang lain-lain gitu ya. Ini akan mempengaruhi, makhluk hidup yang lain gitu ya, ini baru di laut. Di laut saja sudah separah ini begitu ya, bagaimana ikan paus itu bisa melahap, dalam perutnya yang sudah sedemikian besar, ini ternyata isinya sampah semua gitu ya, sampah plastik gitu. Nah ini adalah cara berpikir kritis gitu ya, bagaimana dari hal-hal yang biasa, mungkin deskriptif gitu ya, menjadi tidak biasa atau kita menjadi analitik gitu. Nah, jadi berpikir kritis, berarti skeptis gitu ya. Kita tidak percaya begitu saja, tidak berhenti pada sebuah opini, statement gitu, tetapi bertanya lagi, menggali, sedalam mungkin, misalnya
Di sini ada kalung antivirus corona buatan Republik Indonesia diproduksi secara massal gitu ya. Ini berdasarkan dari berita gitu ya. Kita harus skeptis gitu ya. Kenapa sih ada berita seperti ini? Kenapa saya diberitahu soal ini gitu kan? Eh, Apakah ini sudah ada risetnya atau belum? Karena kan di saat orang ketakutan gitu ya terhadap virus corona, lalu di sini ada antivirus gitu ya, apakah ini sudah ada risetnya? Adakah angka-angkanya gitu ya? Kemudian karena kita tidak mau dibodohi begitu ya, kita kemudian berusaha untuk gigih, cek bukti terus-menerus, periksa hasil riset, pastikan siapa yang mengerjakan, cari riset lain sebagai bandingan. Satu riset belum tentu membuat sebuah penemuan itu menjadi valid gitu. Jadi kita harus punya banyak informasi gitu ya. Kemudian juga melihat ke depan gitu ya, apa dampak implikasi dari informasi seperti ini. Seperti itu. Nah, saya ingin memperlihatkan sebuah contoh yang eh, berasal dari sebetulnya tulisan saya sendiri. Kenapa saya memilih tulisan saya sendiri? Karena agar ya tentunya lebih relate gitu ya dengan saya dan juga mungkin dengan teman-teman gitu ya. Karena di sini mungkin bisa diceritakan prosesnya gitu. Nah, kita lihat ini tulisan yang saya tulis sekitar tahun 2017 gitu ya. Dan ini juga disajikan atau dipublikasikan di sebuah majalah budaya. Nah, esai yang saya buat itu adalah tentang perempuan gitu ya, perempuan di sekitar saya yang selalu ada di sekitar saya, yaitu ibu saya. Ya, jadi inspirasinya adalah saya mengamati tentang ibu saya, kemudian saya mencoba untuk merelasikannya dengan kategori yang besar, yaitu negara, gitu ya. Sini saya ingin melihat bagaimana hubungan antara ibu saya, gitu ya. Kemudian dengan seorang pahlawan wanita, seorang pahlawan perempuan yang bernama Kartini, yang diusung sebagai atau menjadi ibu kita gitu ya. Ini berdasarkan lagu nasional gitu ya, lagu pahlawan yang disebutkan Ibu Kita Kartini gitu. Jadi di sini saya membandingkan antara sosok ibu saya gitu ya, kemudian eh, Ibu Kita Kartini gitu, dan hubungannya dengan negara gitu. Kalau misalnya tulisan itu berupa berita tentang Kartini gitu ya, mungkin di situ akan saya tuliskan saja bahwa Ibu Kartini adalah siapa gitu ya. Kemudian disajikan berita-berita atau informasi-informasi mengenai sosok Kartini dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kartini kepada bangsa gitu. Nah, tapi di sini karena saya menulis sebuah esai, saya mencoba untuk mengkritisi sosok Ibu Kita Kartini yang sudah saya kenal sejak saya mengenal bangku sekolah. Ya, jadi di sini diceritakan bahwa pertama kali saya mengenal sosok Kartini itu dari lagu gitu ya. Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Itu lagu yang ditanamkan sejak saya sekolah dasar sampai kemudian juga saya tahu nada-nadanya, kemudian bukan hanya menyanyikan tapi belajar menggunakan alat musik seperti suling begitu ya, kemudian piano gitu ya, dengan menyanyikan
menggunakan chord, lagu Kartini, gitu ya. Jadi di sini sebagai pembuka, saya menggunakan lirik dari, lagu nasional Ibu Kita Kartini yang dikenal oleh seluruh anak Indonesia, gitu ya. Ini ada disebutnya itu lagu wajib, sehingga, sampai hari ini mungkin tidak ada anak yang tidak tahu mengenai, nama besar Raden Ajeng Kartini. Nah, di sini saya berusaha untuk memasang pemikiran kritis dalam artian, sebetulnya, sejauh mana saya mengenal sosok Kartini, gitu ya. Ternyata sejak saya SD, SMP, hingga SMU, gitu ya, bahkan hingga saya duduk di, bangku kuliah, itu saya tidak pernah diperkenalkan atau menemukan, eee, sosok Kartini yang lebih lengkap, gitu ya. Sosok Kartini yang lebih lengkap dalam artian, misalnya tulisan Kartini itu seperti apa sih gitu, itu tidak pernah gitu. Eee, di sekolah tidak pernah ada, buku Habislah Gelap Terbitlah Terang misalnya. Jadi itu hanya judulnya saja yang saya tahu. Atau surat-surat kepada Abendanon juga yang sangat populer itu, juga saya tidak pernah menemukannya di, perpustakaan sekolah saat itu gitu ya. Jadi, eee, ketika saya bayangkan tentang sosok Kartini, mulai dari lagu hingga hanya judul bukunya saja yang saya tahu begitu ya, dan fotonya gitu ya, itu seperti dongeng yang terus-menerus didengungkan, tuh. Nah, di sini saya mencoba untuk berusaha gitu ya, mencari, data gitu ya, eee, jika saya mengenal Kartini sejak kecil gitu ya, sebetulnya apakah ada agenda tertentu atau apakah ada situasi tertentu yang menyebabkan sosok Kartini itu diperkenalkan sedemikian rupa di antara begitu banyak pahlawan perempuan yang ada di Indonesia gitu. Kenapa tidak ada lagu tentang Cut Nyak Dien misalnya, atau mengapa tidak ada lagu Dewi Sartika misalnya, padahal misalnya saya tinggal di Jawa Barat, dekat dengan budaya atau kultur hidupnya eh, Dewi Sartika misalnya. Tidak ada, setahu saya tidak ada. Tetapi malah Kartini. Kenapa harus Kartini gitu? Itu saya punya kerangka seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu kemudian menemukan data berupa tulisan kritis gitu ya, ini tulisan sejarah gitu ya, yang ditulis oleh Sylvia Tiwon tentang Models and Maniacs Articulating the Female in Indonesia gitu ya. Jadi di sini saya menemukan informasi yang sangat kritis gitu ya, bagaimana sejarah imaji perempuan yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap masyarakat Indonesia kontemporer yang ternyata menurut kupasan Sylvia Tiwon ini uh, tidak banyak realitas atau kebenaran gitu ya dari sosok Kartini yang diperkenalkan secara masif. Gitu. Jadi menurut Tiwon gitu ya, di sini misalnya disebutkan salah satu imaji tentang seorang perempuan yang baik sebagai ibu dan istri yang setia. Contohnya adalah Ibu Kita Kartini, yang menurut penelusuran Sylvia Tiwon, imaji tersebut itu ternyata merupakan fiksi yang membentuk realitas kehidupan perempuan Indonesia. Nah, ini menariknya di sini. Mengapa disebut fiksi? Itu ya, kita kasih merah dulu. Mengapa disebut fiksi? Jadi di sini
Kenapa disebut fiksi? Karena sebetulnya ada reduksi imaji dari sosok Kartini. Jadi, hidup Kartini itu sedemikian kompleks, apa namanya, tetapi kemudian yang dipakainya itu hanya imaji positifnya saja. Imaji positif sebagai seorang ibu, gitu ya. Ia begitu mengasihi dan lembut, tidak bekerja sendiri, tapi berperan sebagai pendamping suaminya, berperan utama di rumah, serta mendidik anak-anaknya, sopan dan menjaga kehormatannya. Di sini kehormatannya juga diberi tanda kutip gitu ya oleh Sylvia Tiwon. Sementara menurut penelusuran Tiwon, yang juga saya ikut menelusuri begitu ya, ternyata sering dilupakan bahwa Kartini itu pernah menulis seperti ini. Saya berkehendak bebas, ya, tidak bedakan warnanya. Saya berkehendak bebas supaya saya boleh dapat berdiri sendiri, jangan bergantung kepada orang lain, supaya jangan sekali-kali dipaksa kawin. Nah, ini sering dilupakan, gitu ya. Tetapi hanya diambil imaji positifnya yang itu Kartini yang keibuan ini. Yang di sini, kenapa disebut fiksi begitu ya, karena berdasarkan tulisan Kartini sendiri, sebenarnya Kartini itu tidak punya cita-cita menikah dan menjadi ibu. Kartini tidak kuasa menolak kehendak ayahnya, gitu ya. Bahkan setelah melahirkan, beberapa hari kemudian Kartini pun meninggal. Ini adalah yang dialami Kartini. Teman-teman kan tahu sejarahnya ya, Kartini itu kalau tidak salah 2 hari atau 2 minggu ya, itu meninggal setelah melahirkan. Jadi untuk menjadi seorang ibu pun, Kartini itu hanya sebentar saja. Kartini itu merawat anaknya juga itu hanya mungkin bahkan belum sempat merawat karena keburu meninggal, gitu. Tetapi kemudian, imaji positif yang fiktif ini, tentang perempuan ideal ini berdasarkan sosok Kartini di masa Orde Baru itu dibuat sedemikian rupa gitu. Seperti yang tercakup dalam lagu tadi, lagu Wajib gitu ya, bahwa wacana tentang Kartini ini, wacana tentang perempuan ideal itu apa namanya, dilekatkan kepada sosok Kartini seakan-akan itu menjadi sebuah kebenaran gitu. Yang ini terutama bekerja begitu ya wacana ini di masa Orde Baru yang jika kita hubungkan dengan data yang ditulis oleh Kartini sendiri eh, dalam surat-suratnya gitu ya, eh, bahwa Kartini itu ya tidak seperti yang imaji positif ini gitu. Itu satu ya. Jadi di sini saya berusaha untuk mengkritisi begitu ya melalui eh, apa namanya, pemikiran saya sendiri, lalu saya menggunakan yang, bisa memperkuat argumen saya sendiri gitu ya. Karena kan, eee, kita sebetulnya bisa mengendus gitu ya, sesuatu yang sepertinya belum pas gitu ya. Tetapi mungkin kalau tidak dibantu oleh, peneliti atau penulis yang sudah, jadi gitu ya penelitiannya, mungkin kita agak sulit gitu ya untuk mengekspresikannya gitu. Nah, beruntunglah saya mengenal Sylvia Tiwon ini. Nah, di sisi lain, kembali lagi ke kerangka saya, gitu ya. Bagaimana citra
sosok Kartini di masa Orde Baru itu ternyata tentu saja, bekerja pada diri saya gitu ya, sebagai anak yang hidup sejak Orde Baru gitu ya, bahwa, kemajuan perempuan itu identik dengan pendidikan gitu, identik dengan, pendidikan modern gitu ya. Nah di sini, saya mengemukakan pengalaman bagaimana, pengalaman saya yang, menjadi salah satu anak bangsa mengenyam, fiksi tentang Kartini tadi gitu ya. Situasinya menjadi lebih rumit gitu ya, misalnya, eee, berkaitan dengan pendidikan, maka yang perempuan maju itu adalah yang berpendidikan tinggi gitu ya, yang bergairah akan pendidikan, pikirannya itu melampaui sekat rumah yang membatasi. Atau di kepala saya, eee, itu tertanam bahwa perempuan yang maju itu adalah perempuan karir atau wanita karir atau yang bekerja di luar rumah gitu. Itu, refleksi dari, pengalaman saya yang bertahun-tahun, eee, apa namanya, dipengaruhi oleh wacana tentang Kartini yang berpikiran maju tentang pendidikan. Nah, di sini, saya membenturkan dengan realita yang saya alami yang ternyata itu menimbulkan konflik gitu ya. Konfliknya dengan siapa? Konfliknya tidak jauh-jauh, yaitu dengan, sesama perempuan yang justru sangat dekat dengan saya. Di sini saya, eee, melakukan semacam flashback gitu ya, bagaimana saat itu semasa sekolah, saya menilai ibu saya itu tidak maju gitu. Ibu saya itu tidak seperti Kartini, meskipun ibu saya, begitu, semangat gitu ya menyekolahkan saya. Tetapi di sisi lain, cara saya memandang ibu saya yang, bekerja sebagai rumah tangga, mempunyai 5 orang anak, dengan saya sebagai anak terakhirnya gitu ya, eee, tidak melihat ibu saya adalah sebagai seorang perempuan yang maju gitu. Ini agak menyedihkan ya karena, apa yang ditanamkan, diajarkan di, ruang publik gitu ya, salah satunya sekolah gitu ya, kemajuan perempuan itu dirujukannya itu adalah pada aktivitas di luar rumah gitu. Sehingga, bagi saya waktu itu begitu ya, aktivitas di dalam rumah tangga itu seperti bukan sebuah kemajuan gitu. Saya tidak tahu ya apakah anak-anak perempuan lain mengalami perbenturan, atau konflik, eee, sosok perempuan yang maju gitu ya di kepalanya. Jika misalnya di rumah ternyata memiliki sosok ibu yang berbeda dengan sosok yang, diagung-agungkan gitu, yaitu Kartini. Yang Kartini sendiri pun gitu ya, eee, tidak berhasil gitu ya untuk mengenyam pendidikan tinggi gitu. Ini adalah, kompleksitas yang dialami sebagai seorang perempuan Indonesia yang mengalami, wacana fiktif tentang Kartini, tentang kemajuan gitu ya. Sehingga, di sini saya menceritakan ulang begitu ya bagaimana, saya begitu ingin ibu saya yang ibu rumah tangga itu seakan-akan menjadi seorang wanita karir gitu ya. Misalnya ketika ibu saya, menghadiri organisasi Dharma Wanita di kantor bapak saya misalnya, saya begitu senang gitu melihatnya karena seperti wanita karir, kemudian
Jadi di sini, apa namanya, simbolik gitu ya, bagaimana, eee, sosok, seorang perempuan menggunakan pakaian kerja, menggunakan sepatu high heels gitu ya, berdandan rapi begitu, itu menjadi semacam karikatural, sosok perempuan maju. Padahal di sini, ibu saya tuh, hanya mungkin 1 bulan sekali menghadiri, acara Dharma Wanita di kantor bapak saya, gitu ya. Di sini, saya menceritakan dengan detail begitu ya, ibuku kemudian memakai selop terbuka ke sekolahku sesuai pilihan kenyamanannya. Meskipun rambutnya sudah dirapikan dengan menggunakan jepit serta kain yang cantik, aku tetap kecewa. Kenapa? Karena, eee, waktu itu ceritanya ibu saya itu menggunakan sepatu hak tinggi itu hanya ke kantor bapak saya, tetapi ketika, eee, pergi mengambil raport di, sekolah, justru ibu tidak menggunakan sepatu high heels itu, gitu. Sampai segitunya gitu ya, ekspresi kemodernan, ekspresi kemajuan perempuan begitu ya, di kepala saya yang masih kecil waktu itu, eee, ya jadinya karikatural gitu. Sini kemudian saya, mencari juga data yang lain gitu ya, bagaimana sih, eee, Orde Baru gitu ya, Orde Baru itu membentuk gitu ya wacana tentang kemajuan perempuan gitu. Jadi di sini sudah ada 2 referensi yang saya pakai gitu ya. Kalau tadi Sylvia Tiwon, ini adalah Surya Kursuma yang menulis tentang ibuisme ya. Jadi lebih lanjut kalau, apa namanya, Sylvia Tiwon itu berbicara tentang, eee, fiktifnya wacana Kartini gitu ya, karena tidak sesuai dengan Kartini yang tercantum dalam tulisannya sendiri gitu ya. Kemudian ada istilah lain yang disebut dengan ibuisme yang ini ditulis oleh Julia Surya Kusuma gitu ya. Di sini, lebih lanjut lagi secara ideologis gitu ya, terjadi wacana kemajuan perempuan dan pentingnya perempuan sebagai keluarga itu menjadi tumpang tindih gitu ya. Persis seperti apa yang terjadi di kepala saya saat waktu saya sekolah dulu gitu ya. Mana sih yang lebih penting atau yang lebih baik, apakah, perempuan maju, berpendidikan, bekerja di luar rumah, seperti itu, atau menjadi pendamping keluarga, gitu gitu ya. Ini kemudian, tulisan terus bergulir untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan itu. Nah, di sini, eee, ini sebetulnya juga, merupakan esai, gugatan saya begitu ya, tentang bagaimana, sosok perempuan maju itu, sebetulnya berbenturan keras gitu ya dengan sosok-sosok perempuan yang ada di rumah gitu yang, eee, kebetulan memang berbeda gitu ya dengan, yang diharapkan oleh wacana kemajuan ini, kayak gini ya. Eee, itu mungkin, bagaimana, sebuah esai ini tidak kehilangan sosok aku begitu ya, juga tidak kehilangan konteks, eee dengan banyak orang begitu ya, karena Ibu kita Kartini adalah, eee, ya salah satu pahlawan Indonesia gitu ya. Kemudian bagaimana sebetulnya di sini ada campur tangan negara untuk membentuk, eee, wacana tentang perempuan yang diinginkan sesuai dengan, kepentingan negara gitu ya, dalam hal ini di sini
berkaitan dengan, wacana Surya Kusuma tentang ibuisme. Nah, ini, mungkin bisa menjadi salah satu contoh, bagaimana, eee, tadi gitu ya, teori tentang esai, kita kembalikan lagi sebentar. Teori tentang esai itu adalah ini ya, karangan analitis, interpretatif, yang biasanya membahas subjek dari sudut pandang terbatas atau pribadi, tetapi juga, menggunakan, apa namanya, argumen-argumen untuk memperkuat gagasan kita, gitu. Gitu ya, jadi menopang gagasan itu dengan argumen sekuat mungkin, dan menggunakan argumen sekuat mungkin itu bisa mencari bantuan dari orang lain yang juga sudah melakukan penelitian lebih dulu gitu ya, seperti tadi misalnya tulisan Sylvia Tiwon dan, Julia Suryakusuma. Gitu, mungkin, saya harapkan ini bisa, mmm, membantu teman-teman dalam, memahami proses berpikir kritis saat menulis esai, ya. Terakhir, saya ingin membacakan quotes dari, Pramoedya Anantatur, seorang sastrawan, legendaris dari Indonesia. Katanya, "Dalam hidup kita cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini?" Nah, saya harap teman-teman juga punya keberanian untuk menuliskan esai yang kritis gitu ya. Nah, teman-teman punya banyak waktu gitu ya untuk itu. Saya harap teman-teman bisa berdinamika dengan baik bersama, teman-teman dalam satu kelompok. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.